Saat ini, kamu sedang mendengarkan pembahasan terakhir dari serial Kisah Nabi Nuh. Kak Fajri, di serial Kisah Nabi Nuh, Allah menceritakan bahwa Nabi Nuh dan pengikutnya sering mendapat hinaan karena dianggap sebagai kaum yang miskin dan hina. Terkadang, saya sendiri memandang kemiskinan sebagai hal yang ditakutkan. Padahal harta dunia sejatinya bukan parameter kesuksesan sebagai seorang muslim kan ya? Sebenarnya, bagaimana sih pandangan tentang kemiskinan yang seharusnya? Ya, jadi betul sekali bahwa memang pandangan dan sikap muslim terhadap kemiskinan ini harus kita sering refresh ya. Apalagi di zaman sekarang yang penuh dengan pandangan-pandangan yang materialism, kapitalisme, maka yang seperti ini harus kita pertegas. Dan di antara ayat yang kunci tentang hal ini adalah surat Az-Zukhruf, surat ke-43 ayat 32 dan seterusnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahum yaqasimuna rahmata rabbik?" Apakah mereka yang punya kuasa membagi-bagi rezeki rahmat Tuhanmu? Jadi seolah-olah ini ayat respon kepada orang Quraisy yang mempertanyakan, kok bukan dia yang jadi nabi, kok dia kaya padahal dia gak beriman, dia miskin padahal dia beriman, dan seterusnya. Maka kata Allah, emang yang bagi-bagi rahmat Tuhanmu itu mereka? Ya terserah Allah. Kata Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang punya hak untuk membagi-bagi penghidupan mereka di kehidupan dunia ini. Wa rafa'na ba'dhum fawqa ba'dhin darajatin, dan kami jadikan yang satu kaya, satu di bawahnya, satu lebih kaya, satu jauh lebih miskin. Memang demikian. Ba'dhum wa rafa'na ba'dhum fawqa ba'dhin darajat. Tujuannya apa kata Allah? Liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dalam artian sederhananya, orang yang kaya butuh orang yang tidak kaya untuk bekerja, misalnya membersihkan rumah, untuk bekerja membuatkan apa yang mereka mau buat, tapi mereka nggak mau kerjakan langsung. Ya kan, nggak bisa nyuruh orang kaya juga. Nyuruh orang di bawah dia janjikan saya bayar kamu nanti. Kan begitu. Ya nggak? Sebaliknya, orang yang tidak kaya, sebutlah miskin, dia butuh. Dia akan dalam tertib memanfaatkan orang kaya. Yaitu apa? Dengan dia menawarkan jasanya pada orang kaya. Saya punya kemampuan ini, saya bisa bekerja kepada Anda bayar saya sekian. Kan begitu. Andai semua orang sama derajatnya, sama-sama kaya atau sama-sama miskin, sama derajatnya, tidak berbeda, barangkali yang seperti ini tidak terwujud. Maka kata Allah, liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya. Dan pada akhirnya kata Allah, wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Kemudian Allah tegaskan lagi bahwa kaya, miskin itu bukanlah patokan kebenaran suatu agama. Enggak. Itu ya Allah bagi-bagi saja. Allah kan Ar-Rahman, memberikan rahmat di dunia ini. Yaitu rahmannya mencakup ya muslim ya gak muslim. Semua diberikan. Maka kita tidak akan heran yang muslim, sangat soleh mungkin, ternyata sangat miskin atau sakit-sakitan. Yang sebaliknya justru sehat walafiat, kuat, kaya raya, dan seterusnya. Itu tidak mengherankan. Karena memang patokan benar tidaknya agama ya ajaran agama itu sendiri, bukan status ekonomi pemeluk-pemeluknya. Jelas ya? Nah, ayat selanjutnya menjelaskan, kata Allah, walaula ayyakunan nasu ummatan wahidatan laja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharun. Kalau seandainya bukan karena Allah mengkhawatirkan manusia kelak akan semuanya ingkar Allah, semuanya akan jadi non muslim, ya. Jadi umatan wahidatan di sini artinya satu umat yang satu sama-sama tidak muslim. Gitu. Demikian kita bisa lihat dalam tafsir-tafsir. La ja'alna nisaya, kami akan jadikan orang yang kafir kepada Ar-Rahman itu rumahnya justru apa? Justru lotengnya terbuat dari perak. Justru rumahnya penuh dengan tangga-tangga dari perak yang mereka tuh bisa naik. Rumahnya tinggi. Jadi Allah tuh sebenarnya
ya tidak memandang dunia itu sesuatu yang istimewa, memiliki kedudukan yang bahkan dalam hadis riwayat Bukhari ditegaskan, "Lau kanat ad-dunya tazinu 'inda Allah janaha ba'udah ma saqa minha kafiran syarbata ma." Andai dunia bernilai di sisi Allah senilai sebelah sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan berikan orang yang ingkar kepada dia barang seteguk air pun gak akan dikasih. Andai dunia ini begitu bernilai di sisi Allah, bahkan nilainya gak usah tinggi-tinggi, cukup senilai sayap nyamuk, maka kalau ada orang ingkar kepada Allah, ya gak Allah akan kasih rezeki. Jangan ke rezeki, seteguk air minum pun gak akan. Tapi karena dunia tidak senilai apa-apa di sisi Allah, maka ya orang yang ingkar jahat sama Allah juga, orang yang menghina Allah, menghina nabinya, bilang Al-Quran firman itu bohong, bilang nabi yang dia utus pendusta, kan itu penghinaan terhadap Allah kan pada akhirnya. Ya orang seperti itu sama Allah masih dikasih dunia yang banyak, bikin kaya, karena ya hina dunia nggak istimewa, ya Allah kasih aja pada yang memusuhinya, gitu ya. Nah di ayat ini Allah bilang, tadinya Allah juga mau jadikan orang liman yakfur birrahman, orang yang kafir kepada Allah, itu rumahnya terbuat dari perak. Allah bikin kaya dia. Rumahnya ada tangga, wa ma'arja 'alaiha dharun. Lanjut lagi, wali buyutim abwaban wa sururan 'alaiha yattaqiun, rumahnya penuh dengan pintu-pintu, penuh dengan dipan-dipan yang dia duduk santai di situ bertelekan, wa zukhrufa, penuh dengan perhiasan. Tapi kata Allah, wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya, pada akhirnya itu semua cuma kehidupan dunia. Ya Allah berikan pada mereka ini, ya berikan aja, walaupun mereka nggak percaya sama Allah, ingkar sama Allah, memusuhi Nabi Allah, mengingkari kitab suci yang Allah turunkan. Nah Allah bilang tadi, walaula an yakuna nasu ummatan wahida, andai nggak khawatir manusia semua jadi kafir, karena begitu ada orang kafir Allah bikin kaya. Ada orang kafir Allah bikin kaya. Kan nanti khawatirnya semua manusia jadi apa? Wah, kalau gitu gak usah muslim lah, biar kaya. Nah kalau bikin gak semua orang kafir kaya. Tadinya mau Allah bikin semua orang ingkar tuh kaya. Biarin dunia buat mereka. Nanti akhirat kan bukan buat mereka. Akhirat buat orang beriman aja. Jadi dunia buat orang tidak beriman semuanya. Akhirat buat orang beriman aja. Kalau akhirat buat orang beriman aja jelas, fix. Tapi di dunia ini, kalau Allah bikin dunia untuk orang yang tidak beriman saja, kata Allah tadi, walaula an yakun nasu ummatan wahidah, nanti jangan-jangan semua orang jadi nggak beriman. Makanya Allah buat di dunia itu orang beriman pun ada yang kaya. Orang beriman ada yang kaya. Agar tidak semua orang itu tidak beriman. Jelas ya. Jadi ada negara-negara Arab Saudi misalnya, Qatar, Uni Emirat Arab, kaya-kaya. Luar biasa kayaknya. Bahkan negara-negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia ya negara-negara Timur Tengah. Sebagian negara Timur Tengah. Gitu ya. Penting. Ya, kita jangan lupa. Ya, mata uang yang tinggi-tinggi tuh Kuwait. Kuat mata uang mereka. Ya, Masya Allah. Begitu. Tapi yang orang kafir yang tidak kaya banyak juga. Kita tahu. Ya, bahkan di negara-negara yang konon negara-negara besar itu banyak orang-orang miskin, homeless, banyak sekali. Ya, saya sudah bilang tadi, saya udah ke sana. Jadi saya tahu, sudah melihat dengan mata kepala, tidak hanya baca dari buku atau dari berita. Memang demikian keadaan. Banyak hutan, seterusnya stres, bunuh diri. Ya itulah surat Az-Zukhruf. Jadi kita memandang kemiskinan itu bukan sebagai ya tanda Allah benci kita, enggak. Bisa jadi itu tanda cinta kita. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari kan dalam Al-Hikam, beliau bilang salah satu ungkapan terkenalnya adalah al-man'u ainul ata. Allah ketika tidak memberi itu tanda Allah memberi. Justru itu Allah memberi. Jadi Allah ketika tidak memberikan kekayaan itu tanda Allah sebenarnya sedang menganugerahkan rezeki pada kita. Karena artinya Allah tahu, Allah sayang betul sama kita. Karena kalau kita diberi kaya, mungkin kita akan menggunakan kaya tadi untuk dosa atau sejenisnya. Begitu. Nah, tapi juga di sisi lain, ya benar sekali bahwa orang Islam memang diperintahkan untuk menumbuhkan jiwa berdaya dan berusaha. Makanya kita lihat ya, bahwa Nabi SAW sendiri ya itu
meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari kefakiran. Dalam doa yang terkenal yang sering beliau ulang-ulang dan beliau ajarkan juga, ya Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku minta perlindungan pada Engkau dari kekufuran, ini jadi kurang keimanan atau bahkan nol, dan dari kurang dunia, faqr. Jadi dua hal ini, bagaimana Islam peduli pada agama, kualitas agama juga, kualitas dunia juga dipedulikan. Doa terkenal juga, tadi hadis riwayat Imam Ahmad ya. Doa terkenal di surat Al-Baqarah ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini kan mempertegas pada kita bahwa Islam ini bukan hanya ingin memperbaiki akhirat belaka dari manusia, tapi juga ingin memperbaiki dunianya. Nah, tapi Islam ini menginginkan dari manusia ketika bekerja, mencari harta itu juga menjadikan bekerjanya dan mencari hartanya sebagai ibadah. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Bukhari, itu ditanya, ayyul amali afdol, amal apa yang paling afdol? Nabi jawab, iman billah wa jihadun fisabilih, iman pada Allah dan jihad di jalannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, agak panjang dikit hadisnya, fa ilam af'al, kalau aku nggak bisa, ini maksudnya nggak bisa berjihad, maka kata Nabi SAW, tu'inu soni'an au tasna'u li akhraq. Kamu menolong orang membuat sesuatu, atau kamu membuat sesuatu li akhraq, untuk orang yang tidak mampu membuat. Ini hadis kata para ulama seperti misalnya Syekh Ahmad Syakir, hadis penting menjelaskan kedudukan industri dan teknologi dalam Islam. Lanjut lagi agar kita tuntas baca hadisnya. Kata Nabi, ditanya lagi, fa ilam afal, kalau aku nggak bisa. Kata Nabi, tada'un nasa minasyarri fa innaha shadaqah. Kamu kalau nggak bisa membuat sesuatu, nggak bisa nolong orang, ya sudah, kamu jangan sampai mengganggu orang lain. Nah, hadis riwayat Bukhari ini menegaskan pada kita bahwa jihad, kemudian kalau nggak bisa maka berkarya, itu bagian daripada ibadah, amal tadi, amal soleh. Adalah keliru kalau orang Islam justru mengabaikan aspek-aspek teknologi, aspek-aspek kreativitas, berkarya, membuat amal nyata, membuat produk. Itu diperintahkan dalam hadis Bukhari, bahkan disebut sebagai amal yang utama diantaranya. Demikian. Jadi ketika bekerja, ya, baik menghasilkan produk, barang atau jasa, jangan lupa dihadirkan itu adalah ibadah. Sehingga terwujud betul-betul, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku saja. Nah, bagaimana kalau kita pahami sempit ibadah hanya di masjid saja, ya berarti kita nggak bisa dong 24 jam menjadi manusia yang sebenar-benarnya, menjadi manusia yang benar-benar melakukan apa yang seharusnya dilakukan sesuai tujuan penciptaan. Masa begitu? Jawabannya bisa, kita 24 jam menjadi hamba yang terus beribadah, yaitu ketika kita selain ibadah mahdhah, sholat, puasa, juga ibadah sosial, bersedekah, juga ibadah yang sifatnya tadi, bekerja kita niatkan ibadah, belajar niat ibadah, baca buku niat ibadah, riset, membuat artikel jurnal niatkan ibadah, tidur pun diniatkan ibadah agar menguatkan fisik, menjaga kesehatan, menguatkan sholat malam. Jadi seluruh hidup kita ibadah. Dari sini maka inilah diantara perbedaan pandangan Islam tentang kemiskinan dengan selain Islam adalah bahwa Islam betul menjadikan kemiskinan sebagai hal yang tidak diinginkan. Maka Nabi SAW juga ajarkan doa tadi ya, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Dan juga Nabi SAW minta kekayaan, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Hadis riwayat Muslim. Tapi kemiskinan dan kekayaan tidak dipandang sebagai semata-mata barometer standar kesusahan hidup, enggak. Tapi ada dimensi lain, bahwa ketika orang miskin, kemiskinan dipandang sebagai ujian, dan dia sabar, atau bahkan lebih tinggi dari sabar, mensyukuri kemiskinan tadi dengan pandangan-pandangan yang husnudzon,
hidup yang tetap semangat bekerja, tetap semangat mengentaskan kemiskinan dia, justru menjadi ladang ibadah tuh. Bandingkan, jadi kemiskinan tidak dipandang mutlak salah, mutlak buruk, enggak. Ya dia buruk, tapi dengan pandangan muslim yang tidak terbatas pandangan duniawi, bisa diubah situasi sulit tadi menjadi justru kebahagiaan buat dia. Tidak hanya di akhirat, jadi kira hanya bahagia di akhirat, bahagia juga di dunia. Maka dalam Islam orang miskin pun bisa bahagia. Jadi bahagia nggak hanya dengan menjadi kaya, tapi bahagia ada dimensi lain selain pada dimensi kemiskinan kekayaan. Itu dia, wallahu a'lam bishawab. Ternyata sebenarnya Islam sendiri menjadikan kemiskinan sebagai hal yang tidak diinginkan ya Kak. Bahkan Rasulullah sendiri menganjurkan berdoa agar dijauhkan dari kemiskinan. Walaupun begitu, tetap harus diingat bahwa kemiskinan maupun kekayaan bukan tolak ukur kesuksesan kita di dunia. Apa yang ada pada diri kita akan dipertanggungjawabkan, termasuk harta. Aku suka banget deh sama pernyataan kakak yang menyebutkan bahwa sejatinya yang akan dinilai adalah perjuangan kita dalam mengusahakan yang terbaik. Soal hasilnya, wallahu alam. Oh ya, pembahasan soal kemiskinan dan harta dunia ini juga sudah pernah kami bahas loh bersama Kak Jufri di episode 59. Cukup sekian perjumpaan kita. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.